Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita beraktivitas pada siang hari ini. Allah memberikan kita jeda waktu untuk beristirahat sekaligus untuk meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kita baru saja mengikuti agenda nasional melakukan pemilihan terhadap presiden, wakil presiden, anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota serta perwakilan daerah. Walaupun prosesnya belum berakhir, belum diumumkan siapa yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan, setidak-tidaknya kita harus bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran apa hikmah dari perhelatan besar 5 tahunan itu. Dalam pandangan saya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa hidup ini harus memilih. Setelah Allah memberi kita potensi akal, penglihatan, pendengaran, Allah turunkan Alkitab, Allah utus para nabi dan rasul, kemudian disuruhnya kita beriman, bertauhid. Tapi setelah itu kita disuruh memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, dan siapa yang menghendaki silakan kafir. Dengan pernyataan ini Allah juga memberitahu bahwa masing-masing pilihan itu ada konsekuensi-konsekuensi. Memilih jalan iman berarti memilih jalan kebenaran dan akan dibalas dengan kebaikan. Memilih jalan kekufuran berarti memilih jalan keburukan dan sudah tentu akan dibalas dengan keburukan. Di dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah dengan 7 ciptaannya, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang dan malam, dengan langit dan bumi, kemudian dengan jiwa. Setelah itu Allah berfirman, fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Kami sudah ilhamkan kepada jiwa setiap manusia jalan fujur, jalan keburukan, atau jalan ketakwaan. Silakan dia memilih dengan memanfaatkan potensi jiwanya. Karena itu beruntung yang membersihkan jiwanya sehingga kemudian memilih jalan ketakwaan, dan rugilah mereka yang mengotori jiwanya sehingga dia memilih jalan kefujuran atau jalan keburukan. Jadi sesungguhnya hidup ini memilih. Nah, kita yang sudah memilih atau dipilihkan jalan yang benar ini, yaitu jalan Islam, Shirathul Mustaqim, mari kita jaga jalan yang benar ini, jalan yang lurus ini, sehingga jangan sampai kita melalui jalan yang tidak mengantarkan kita pada kebaikan di akhirat nanti. Nabi Yusuf alaihissalam di akhir hayatnya, ketika beliau menjadi pembesar kerajaan Mesir, yang beliau harapkan adalah wafatnya beliau dalam keadaan Islam.
Sehingga bagaimana supaya bisa wafat dalam keadaan Islam, beliau berdoa. Bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf, tawaffani musliman, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Karena inilah jalan yang harus dipilih oleh setiap hamba Allah. Karena Allah sudah memberikan potensi-potensi untuk melalui jalan ini, sudah menurunkan Al-Quran, sudah mengutus para nabi. Tinggal kita menggunakan potensi itu untuk kemudian memilih jalan kebenaran, yaitu Islam. Jadi hikmahnya bahwa kita harus memilih dalam hidup ini. Tidak ada pilihan ketiga, pilihannya hanya ada dua, apakah beriman atau tidak beriman. Mudah-mudahan pilihan kita terhadap beriman kepada Allah ini adalah pilihan yang kita jaga, kita rawat sampai akhir hayat kita. Amin. Karena Allah mewasiatkan kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika anda semua sudah memilih jalan Islam, maka jangan wafat kecuali tetap berada di jalan Islam. Dan Allah menegaskan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang memilih agama selain Islam, fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin, tidak akan diterima darinya apapun amalnya, dan dia di akhirat termasuk yang merugi. Jadi kita memilih jalan Islam, alhamdulillah. Yang kedua, dari perhelatan nasional 5 tahunan itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup ini sesungguhnya adalah berkontestasi. Tapi berkontestasi dalam Islam itu adalah kontestasi di ranah kebaikan saja. Karena itu ada perintah dari Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba bagaimana bisa menjadikan 5 sholat yang diwajibkan itu berjamaah, berada di shaf pertama atau shaf kedua. Itu kontestasi dalam hidup, kontestasi dalam menjalankan Islam. Bahkan ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Mutaffifin minuman yang akan diminum oleh penduduk surga, yusqawna mir rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Penghuni surga akan dituangkan minuman yang disebut dengan ar-rahiq al-makhtum, minuman yang tutupnya saja sudah mengeluarkan aroma yang seperti misk, seperti minyak wangi nomor wahid. Atau penafsiran lain, setelah meminum minuman itu tetap aromanya mengeluarkan aroma yang sedap. Untuk minuman ini, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang berlomba untuk memperolehnya. Jadi terhadap satu kenikmatan surga saja Allah perintahkan kita untuk berkontestasi, untuk berlomba dalam kebaikan. Jadi hidup ini adalah kita menjadi kontestan di ranah kebaikan, termasuk bisa jadi di ranah pekerjaan kita. Karena itu ada apresiasi atas prestasi pegawai karyawan yang mencapai tahap tertentu dalam bekerja, sehingga kemudian diberikan apresiasi apakah berupa uang pembinaan, umroh dan lain sebagainya. Jadi hidup adalah kontestasi. Yang ketiga, masing-masing kita sudah tentu dalam pemilihan kemarin sudah memilih siapa yang kita anggap cocok menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Bahkan kita eluh-elukan
Kita ajak semua untuk memilih dia. Kita sampaikan bahwa orang ini mempunyai potensi, mempunyai kapasitas untuk memimpin Indonesia ke depan. Kita sudah menganggap dia baik. Kadang-kadang kita terlena bahwa kalau Indonesia tidak dipimpin oleh orang ini, maka tidak akan sejahtera. Kita lupa bahwa yang mendatangkan kesejahteraan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolak mudarat atau kesengsaraan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menganggap paslon yang tidak kita dukung, wah ini membahayakan kita ini. Kalau dia yang jadi presiden, kita nanti akan diperintah secara otoriter dan lain sebagainya. Dalam konteks melihat ini, kita harus memurnikan tauhid kita kepada Allah, bahwa yang mendatangkan kesejahteraan itu adalah Allah, bahwa yang menghindarkan mudarat sehingga kita selamat seluruh bangsa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita boleh mengatakan, bisa jadi pemimpin yang saya pilih ini adalah sebab Allah datangkan kesejahteraan. Jadi sekedar sebab, bukan sebagai pelaku yang mendatangkan kesejahteraan. Inilah tauhid harus kita murnikan. Jangan sampai karena kita terlalu kagum terhadap seorang paslon, kemudian kita lupa bahwa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk terhadap pemimpin yang kita anggap zalim. Kadang-kadang pemimpin yang zalim itu justru eksis, seperti adanya Fir'aun. Fir'aun eksis sekali, tetapi tiba saatnya dia pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ketika kita menyadari sesuatu yang baik, belum tentu selalu mendatangkan kebaikan. Ada kalanya ada keburukan. Sebaliknya, ketika kita menganggap bahwa sesuatu itu buruk, belum tentu buruk selamanya, bisa jadi ada kebaikan-kebaikan. Ketika Allah perintahkan berperang dalam rangka membela kehormatan, membela agama, Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, dan itu sesuatu yang kalian benci, karena berperang berarti kesengsaraan, berperang berarti kematian, berperang berarti luka parah, berperang berarti kaki bisa patah, tangan patah, telinga tergores dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang suka dengan situasi perang. Tapi kemudian Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal ada baiknya bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal ada keburukannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahuinya sementara kalian tidak mengetahui. Ayat ini bisa menjadi sandaran bagi kita. Tidak selamanya pemimpin yang kita anggap buruk kemudian selalu mendatangkan keburukan. Bisa jadi di tengah-tengah keburukan yang kita anggap ada itu, Allah datangkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Karena kita tidak mengetahui, Allah lah yang mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Allah Maha tahu segalanya, detail dan globalnya. Disinilah seorang Muslim kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berikutnya yang barangkali bisa kita jadikan sebagai ibrah, hikmah, yaitu bahwa Nabi SAW melarang kita untuk melakukan kecurangan. Ketika suatu hari Nabi datang ke sebuah pasar, beliau berhenti di sebuah lapak yang menjual kue, jajanan ala Arab lah. Nabi melihat di sebuah toples
jajan yang bagus-bagus diletakkan di atas, sementara jajan yang kurang bagus, yang basah dan lain sebagainya diletakkan di bawah. Maka Nabi mencoba memasukkan tangannya untuk membuktikan, ternyata benar, hanya jajan yang bagus yang ada di atas. Nabi menganggap ini sebagai suatu kecurangan dalam jual beli. Maka Nabi kemudian mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan kecurangan bukanlah bagian dari kami. Seakan-akan Nabi ingin mengeluarkan orang-orang yang melakukan kecurangan itu dari status sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Atau Nabi seakan-akan mengatakan orang yang berbuat curang bukanlah orang yang memilih manhaj kami, bukan orang yang menempuh jalan yang harus diikuti, sebagaimana Nabi tidak pernah melakukan kecurangan. Kita dapat melihat fakta di media sosial bagaimana kecurangan itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kita orang beriman harus meyakini kebaikan itu tidak diperoleh dengan kecurangan-kecurangan. Kepemimpinan dan kekuasaan itu tidak boleh kemudian dilukai dengan berbagai kecurangan-kecurangan. Karena itu seorang muslim dibimbing oleh Rasulullah untuk tidak melakukan kecurangan. Apakah kecurangan dalam berdagang, kecurangan dalam ranah politik, pemilu dan lain sebagainya, kecurangan dalam melakukan rekrutmen pegawai, kecurangan dalam bermuamalah dengan tetangga, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Semua bentuk kecurangan di ranah manapun harus kita hindari. Jangan sampai kecurangan menjadi identitas mereka yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tetaplah terus meningkatkan keimanan. Keimanan tidak boleh sesempit hanya tanggal 14 Februari kemarin. Artinya memilih pemimpin itu hanya salah satu dari urusan dunia untuk bisa memimpin kita 5 tahun ke depan. Ada hal-hal lain yang terus kita lakukan, yaitu peningkatan iman, memperluas amal soleh, siapapun yang memimpin kita. Karena tidak semua dalam kehidupan berbangsa ini dipaksa oleh seorang pemimpin. Ada kalanya kita boleh bertindak sesuai dengan keinginan kita. Disinilah kemudian kita terus meningkatkan keimanan dan terus memperluas amal soleh, siapapun nantinya yang menjadi pemimpin bagi kita. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah dan menyayangi kita semua. Allahumma. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.